Penindahan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan konflik hukum di dalam masyarakat dengan tetap menegakkan norma-norma hukum. Yang kelima, meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM yang sesuai dengan HAM Republik. Dan keenam, memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia. Panja RU tentang KUHP telah melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya sehingga Panja telah melaporkan hasilnya pada Komisi 3 DPR RI. Beberapa hal yang menjadi substansi krusial pada saat pembahasan diantaranya adalah penerapan asas legalitas material, penerapan doktrin ultimum, remedium, dan restorasi justice, perluasan subjek hukum pidana, dan penyesuaian berbagai tindak pidana di luar KUHP. Selanjutnya RU tentang KUHP telah mendapatkan persetujuan tingkat 1 pada rapat kerja Komisi 3 DPR RI, yaitu pada tanggal 18 September 2019. Seluruh fraksi pada saat itu bersama pemerintah telah bersepakat RU untuk dapat dibawa ke dalam rapat paripurna guna mendapat persetujuan di tingkat 2. Namun begitu, melalui surat Menteri Hukum dan HAM nomor M.HR.05.01/38 tertanggal 26 September 2019, pemerintah meminta penundaan dalam rangka kebutuhan pemerintah untuk melakukan diskusi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat untuk memulai perspektif yang simetris. RU tentang KUHP selanjutnya ditetapkan menjadi RUU operan, carry over, dan akan disahkan DPR masa bakti 2019-2024. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, selanjutnya berdasarkan surat Wakil Ketua DPR RI, strip Korpolkam, nomor PIM, nomor PW, strip 091, 88 strip DPR RI, strip Romawi 8, strip 2020, tertanggal 13 Agustus 2020, perihal penyelesaian pembahasan RU tentang KUHP dan RU tentang pemasarakatan, bahwa Komisi 3 DPR RI telah mendapatkan penugasan untuk kedua hal tersebut, yaitu hal RUU KUHP dan RU tentang kemasyarakatan. Atas dasar penugasan tersebut, Komisi 3 DPR RI melalui surat pimpinan DPR RI nomor LG strip 09978 DPR RI strip Romawi 8 strip 2020 tertanggal 31 Agustus 2020. Hal undangan rapat kerja telah mengundang Menteri Hukum dan HAM RI pada 7 September 2020 guna membahas tindak lanjut undang-undang atau RUU carry over tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, RUU tentang KUHP ini kemudian telah ditetapkan dalam daftar prioritas legislatif nasional di tahun 2022. Maka pada 25 Mei 2022, Komisi 3 melaksanakan rapat dengan pendapat dengan pemerintah untuk membahas mengenai tindak lanjut dan hasil sosialisasi RUU tentang KUHP dan RUU tentang kemasyarakatan. Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa hal khususnya terkait dengan mekanisme untuk menindaklanjuti RUU jenis carry over, yang salah satunya adalah RUU KUHP yang sesuai dengan mekanisme ketentuan perundangan. Komisi 3 DPR RI juga menyampaikan surat nomor B/11302 LG.02.02/06/2020 tertanggal 13 Juni 2022 perihal penyelesaian RUU carry over. Adapun surat tersebut
berisikan bahwa Komisi 3 meminta pimpinan DPR RI berkirim surat kepada Presiden RI guna menyampaikan kesiapan Komisi 3 DPR RI untuk menyelesaikan pembahasan RUU carryover tersebut kepada Presiden Republik Indonesia. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, pada tanggal 6 Juli 2022, masa persidangan 5 tahun sidang 2001-2022, Komisi 3 melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas mengenai penyerahan draft RUU tentang KUHP yang telah dilakukan penyempurnaan. Rapat ini menghasilkan salah satu kesimpulan bahwa Komisi 3 DPR RI dan pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan RUU tentang KUHP untuk diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai mekanisme ketentuan perundangan. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi 3 DPR RI telah meminta pemerintah untuk menyampaikan hasil sosialisasinya dan dialog publik terkait dengan RUU KUHP pada 6 Juli 2022, 3 Oktober 2022, dan 9 November 2022 dalam rangka melakukan pembahasan terhadap draft RUU tentang KUHP, hasil penyempurnaan sesuai dengan hasil sosialisasi dan dialog publik tersebut. Adapun beberapa isu krusial yang telah berkembang di masyarakat dan mendapat pembahasan, di antaranya adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, penerapan pidana mati, tindak pidana penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, tindak pidana terhadap pemerintah dan tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan, contempt of court, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana khusus. Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini di layar kaca adalah rapat paripurna pengesahan dari RKUHP atau RUU KUHP yang memang kita tahu sudah melalui proses yang begitu panjang dan lama, dan DPR menyatakan bahwa pada hari ini Selasa 6 Desember Indonesia akhirnya nanti akan memiliki KUHP buatan sendiri untuk menggantikan KUHP produk Belanda yang sudah lebih dari 150 tahun atau tepatnya 220 tahun lebih lamanya. Dan nantinya juga pengesahan RKUHP ini masih akan kami hadirkan di pemberitaan-pemberitaan kami selanjutnya, mengingat proses panjang dari pengesahan RKUHP sampai dengan hari ini sudah cukup lama terjadi, pemirsa, karena memang ada beberapa pasal dan sejumlah aturan yang menilai pro dan kontra, kurang lebih ada sekitar 12, dan yang paling menjadi sorotan adalah pasal mengenai anti demokrasi atau penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Itu adalah pasal yang paling banyak diprotes oleh masyarakat selama ini.